Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Gemini ya. Tema atau judul games kali ini adalah isi hatinya saat ini untuk kamu Gemini. Kira-kira bagaimana isi hatinya, nanti kita lihat sesuai dengan energi kartu tarot. Oke, tetapi sebelumnya jangan lupa di like, comment, subscribe channel ini agar ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya. Dan jangan percaya 100% tarot. Kamu tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta ya. Walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi, sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya. Saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi, bisa menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist. Semua sudah tertera di situ, tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, Gemini, langsung saja ya. Kita kocok kartu ya. Berikan energi kamu sambil fokus pada kartu, sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi dari kalian bintang Gemini. Isi hatinya saat ini untuk kamu. Kira-kira apa pendapat dia tentang kamu, atau isi hati dia ya, ataupun mungkin ada sesuatu yang ingin dia sampaikan kepada kamu. Nanti kita lihat sesuai dengan energinya. Gemini. Dan maaf agak sedikit berisik ya, semoga suara saya bisa terdengar jelas oleh kalian. Gemini. Oke, wow. Gemini. Saya lihat di sini ya, orang ini sangat memperhatikan kamu ya Gemini ya. Tuh ya, entah baik buruknya kamu ya. Ya dia sosok yang bijaksana ya. Dan dia pun lihat kamu pun sama bijaksananya ya, sehingga dia merasa nyaman ya. Merasa ya, artinya walaupun mungkin kamu Gemini tidak memperhatikan ya, tetapi dia memperhatikan kamu gitu, karena kamu kan orangnya cuek ya. Kamu itu fokus pada satu tujuan ya. Jadi terkadang malah kamu mengabaikan senyuman dia atau tatapan dia karena kamu saking cueknya ya. Karena ya seperti gitu, kamu fokus ya. Dia lihat juga kamu orangnya bersahaja ya. Isi hatinya ini dia lihat menilai kamu orang yang bersahaja. Terus banyak kerja, nggak banyak ngomong ya. Ya walaupun memang juga ada dikelilingi orang toksik, tetapi saya lihat di sini dia merasa bahwa kamu bisa menetralkan energi-energi negatif yang ada dalam diri kamu, ataupun kamu tuh cuek ya, nggak terlalu mau pusing urusan orang, dan nggak mau pusing juga apa tanggapan orang yang jelek-jelek terhadap kamu. Kamu mempunyai prinsip ya, dia merasa seperti gitu ya. Dia menilai kamu mempunyai prinsip, dan ya setidaknya saya lihat di sini ada beberapa orang-orang yang kamu kenal ya. Beberapa orang yang kamu sudah kenal yang memperhatikan kamu ya, ataupun yang terkoneksi dengan kamu, ataupun juga ada pasangan kamu ya, ada pasangan kamu ataupun orang masa lalu. Kamu bisa menyesuaikan ya, karena ini energi general dari Gemini ya. Jadi kamu bisa menyesuaikan. Kalaupun ada pada kamu berarti energi kamu, kalau tidak berarti energi orang lain, karena ini secara global ya, atau energi banyak orang ya. Oke, dan dia lihat kamu tuh pemaaf ya. Mungkin ada orang yang pernah menyakiti kamu ya, kamu orangnya ya sudah cuek aja. Walaupun mereka memang pernah menyakiti kamu ya, kamu cuek aja ya. Ini terhadap pasangan juga tuh, orang masa lalu ya. Karena saya lihat di sini ada yang sudah membayar karma dia ya. Jadi mungkin ada pernah orang yang menyakiti kamu, kamu bukan membalasnya dengan memarah. Ya kamu banyak diam aja ya, banyak diam dan menyerahkan semua kepada universe. Dan ada yang pun sudah membayar karma. Ini ada triparty ya. Ada orang yang hubungannya triparty ya, ataupun mungkin pasangan kamu pernah menyakiti kamu di masa lalu.
dia sudah membayar karma itu ya, sehingga dia tahu bahwa kamu tuh orangnya elegan ya, tidak terlalu mau pusing ya. Kalau memang jodoh ya tidak kemana, dan ya menyerahkan semua ke universe. Dia menilai kamu orang pekerja keras ya, dan setia ya, walaupun kadang-kadang setiap tikungan ada ya. Tetapi dia tahu bahwa kamu berbuat itu karena memang ada kesalahan di masa lalu yang dia lakukan. Tetapi kalau seandainya tidak ada, berarti kamu orangnya setia. Jadi Gemini ini menurut dia, kalau dia memperjuangkan kamu ya, pasti kamu akan membalik memperjuangkan dia. Tetapi kalau kamu menyia-nyiakan dia, dia akan perlahan pergi. Nah itu dia menurut kamu orangnya seperti gitu, diam tapi makanya tadi yang saya bilang kan, dia menilai kamu tuh bukan banyak omong tapi banyak kerja. Jadi tindakannya ada gitu ya, bukan hanya omong di sosmed ya. Atau malah saya lihat di sini ada beberapa yang malah sudah putus tapi masih melihat sosial media ya, ataupun orang di masa lalu kamu ya. Jadi dia mau tahu aja, kira-kira mau kepo ya, kira-kira kamu itu sekarang kondisinya kayak gimana, apakah sakit hati saya tinggalkan ataukah bagaimana ya. Dan ya dia merasa bahwa kamu tanpa dia baik-baik saja. Ini kalau sudah berpisah ya, dan lebih baik, maksudnya baik-baik saja dan lebih baik maksudnya dalam artian mungkin keuangan kamu ya, perasaan kamu ya. Malah yang tidak baik dia ya, ada yang mau kembali tapi saya lihat di sini Gemini sudah memblok ya. Ya mungkin karena apa ya, luka batin ya, sehingga Gemini blok orang-orang di masa lalu yang membuat Gemini tidak nyaman, sehingga ya itu dia mau kembali juga kayaknya Gemini sudah nggak mau. Ini kalau orang sudah berpisah ya, dia menilai kamu orang yang setia ya, yang tadi saya bilang ya, setia dalam artian kalau diperjuangkan, tapi kalau setiap tikungan ada, kalau dia bermain api juga ya, dan nepati janji. Jadi orangnya konsisten ya, tepat waktu juga, walaupun memang kadang-kadang nyebelin juga ya, kebanyakan dia lihat tepat waktu tapi terkadang juga molor ya. Ada beberapa yang tepat waktu kalau dalam pekerjaan, tetapi kalau dalam soal janjian ya, macam contoh kita ketemuan yuk, oke, jam 5 tapi datangnya jam 6 ya, karena mungkin make upnya terlalu lama ya, itu menurut dia ya. Ataupun mungkin ada sesuatu yang harus kamu lakukan lagi sehingga molor 1 jam. Nah ini, tetapi dia tahu bahwa kamu orangnya konsisten dan on time kalau dalam pekerjaan, makanya kamu bisa mendapatkan hal-hal positif dan yang kamu inginkan itu bisa terwujud ya dalam karir ya. Dan ya dia tahu kamu juga pemaaf ya, cuman ya itu, kamu lebih banyak maafnya di mulut menurut dia ya, hati kayaknya tidak. Jadi 50% kalau seandainya ada orang yang menyakiti kamu ya, itu menurut dia, ini entah orang baru entah orang lama ya, penilaiannya seperti begitu, karena dia melihat bahwa kamu kayaknya ini ada luka batin, karena kamu tidak terlalu terbuka kepada siapapun, masih tertutup, agak sedikit pendiam ya, dan ya suka sendiri ya, suka sendiri banyak. Artinya sebenarnya bukan sendiri juga, ntar memang kan Gemini maunya seperti gitu supaya produktif, dibandingkan banyak orang habis itu toksik, habis itu cerita orang ya. Betul tidak Gemini? Gemini itu lebih senang sendiri, diam dan produktif mengerjakan apa tugas-tugas dia ya. Kalau banyak orang malah nggak kerja ya, tumpuk pekerjaan ya. Dan dia tahu kamu tuh sebagai pendengar yang baik ya, sebagai kalau dijadikan sahabat bisa ya, sebagai sahabat yang menjadi pendengar yang baik, bisa juga apa ya, kalau dibilang ya murah hati juga, memberikan wejangan ya, ataupun pendapat yang positif gitu ya, dan bisa menerima keluh kesah. Artinya dia tuh nyaman ya, bisa curhat ke kamu, dan kamu tuh orangnya bisa dipercaya ya. Dan menurut dia kamu juga itu tidak pilih-pilih sahabat ya. Kamu itu kalau sebenarnya, karena di sini kan ada sahabat kamu yang ini ya, yang jatuh hati juga sama kamu ya, artinya, ataupun mungkin orang-orang yang berpendapat kepada kamu ya, mungkin pimpinan kamu. Kalau pimpinan di sini ya, kalau seandainya pimpinan dia suka sama kamu ya, ada beberapa pimpinan yang suka sama kamu, ataupun mungkin cara kerja kamu ya, karena kamu orangnya ambisi, optimis, cuman ya itu kurang hati-hati
kurang hati-hati ya, dalam artian agak sedikit gegabah, tetapi ya nggak apa-apa, ya bisa diperbaiki ya. Adapun juga yang terlibat cinta segitiga ya, ini yang terlibat cinta segitiga ini yang agak sedikit pusing ya, karena Gemini tahu bahwa ini sudah salah, jadi ada kalian Gemini memilih pergi ya, ataupun ya mengalah untuk ya ini ya, karena di sini ada perbedaan agama, usia, budaya, bangsa, tempat tinggal ya, dan macam-macam, sehingga entah Gemini yang meninggalkan, entah Gemini yang ditinggalkan, tapi Gemini pasrah gitu ya, karena ya ini yang terbaik ya. Adapun saya lihat di sini yang sudah mempunyai anak atau sudah menikah ya, dia pergi meninggalkan dengan sakit hati ya, ataupun kekecewaan ya, tapi mungkin dia tahu bahwa oke, saya pergi untuk yang terbaik, walaupun mungkin artinya mengalah bukan berarti kalah, tapi bijaksana ya, dibandingkan bertahan tetapi sakit hati ya, dan ya berusaha untuk apa ya, kalau dibilang ya tegar aja ya. Dia pergi membawa dengan kesakitan hati, kepedihan ya, membawa anak dan luka batin ya. Itu menurut mereka ya, karena saya lihat di sini memang ada beberapa dari Gemini yang terkoneksi, entah kamu atau orang-orang yang terkoneksi dengan kamu yang sudah janda atau duda ya. Dia tahu kamu orangnya tegar, orangnya berani ya, dan bertanggung jawab, tidak manja ya, kamu orangnya kuat dan mandiri ya. Itu menurut dia ya, karakter kamu ya. Jadi seperti gitu yang saya lihat, isi hati dia atau pendapat dia tentang kamu ya. Positive thinking ya, kamu selalu berpikiran positif, maju ke depan ya, walaupun memang kamu tertatih, tapi kamu tidak manja ataupun tidak mental pengemis meminta ya, kamu lebih berusaha dan tidak terlalu banyak ngeluh ya menurut dia. Jadi dia bagus ya, tingkatkan terus Gemini karakter kamu, karakter positif kamu ya. Walaupun mungkin kondisi kamu tidak baik-baik saja, tetapi kamu selalu semangat. Nah ini bagusnya di sini, karena harus memang kita semangat dari diri kita. Nggak bisa kita mau minta semangat dari orang lain. Orang lain memberikan support aja secara intern ya, secara ekstern, internnya kan kita ya. Jadi tetap semangat untuk menikmati hidup ya, walaupun hidupnya pahit, tetapi ingat itu sementara. Kepahitan dalam hidup itu kan dari kita sendiri, karena kita memendam sakit hati. Selama kita cuek, selama kita happy ya, kepahitan itu akan menjadi bunga, menjadi apa ya, ya artinya pengalaman indah gitu ya, yang mungkin bisa ke depan kita lebih berhati-hati. Jadi ambil dari sisi positif, jangan ambil dari sisi negatifnya. Kalau kamu selalu berbahagia, pasti orang-orang baik, keberuntungan, kesehatan selalu datang. Tetapi kalaupun kamu sekarang kondisinya merasa baik-baik saja, tapi hati kamu itu merasa tidak bahagia, ya ke depan itu pasti hidup kamu akan sulit ya. Jadi ibaratkan di firman itu kan berbicara secara energi juga kan, hati yang gembira itu adalah obat ya. Kalau di firman ya sama secara energi juga seperti gitu. Kamu akan menarik kebaikan-kebaikan, keberuntungan-keberuntungan kalau kamu ada di frekuensi atas ya. Jadi seperti gitu, itu yang harus kamu harus kamu kalau dibilang ya, camkan dalam diri kamu ya, selalu berada di frekuensi atas supaya kamu bisa menarik energi-energi positif ya. Oke, itu yang saya lihat orang-orang yang terkoneksi dengan kamu, semoga ada yang resonate ya. Saya mau lihat lagi dari sisi zodiak ya. Dari zodiak yang terkoneksi dengan Gemini ada Aries, Taurus, sesama Gemini, Cancer, Leo, Scorpio, Libra, Virgo, Sagittarius, Capricorn, Aquarius, Pisces, dan Gemini. Gemini berarti sesama Gemini, energinya bagus ya. Kalau saya double ucap ya, berarti energinya up ya. Energinya bagus, berarti energinya itu lagi naik ya, lebih bagus ya. Seperti gitu. Kamu bisa menyesuaikan aja. Oke, saya mau dari inisial. Inisial ada huruf G, H, C, L, Y, W, P, M, S, H, I, L, J, R, H double berarti ya, H, K, S, M, R, dan T. Wow, banyak yang double ya, berarti orang-orang ini yang memperhatikan kamu ya. Pura-pura gak memperhatikan ya, padahal dia memperhatikan kamu ya. Bahkan sosial media kamu dikepoin juga ya. Seperti gitu ya.
Oke, dari angka saya ambil 1 sampai 31 ya. Ini tidak berkaitan dengan tanggal ya, tapi memang saya kasih sampai 31 karena tanggal ya. Terserah kamu mau tanggal aja ataupun nomor rumah, nomor sepatu, nomor apa terserah, sesuai intuisi kamu ya. Oke, saya ambil dari 1 sampai 10 dulu. Ada angka 6, 7, 3, kok 13 di sini, sabar ya, saya sisihkan dulu. 3, 4, 9, 1 dan 2 ya. Oke, dari 10 sampai dari 11 sampai 20 ya. Ada angka 15, 17, 18, 11, 12, 16 dan 14 ya. Dari 21 sampai 31 ada 30, 31, 27, 26, 24, 21, 28, 23 dan 29 ya. Itu dari ketiga kategori ya, dari zodiak, dari inisial dan dari angka. Semoga ada yang resonate dengan kamu. Oke, saya mau lihat lagi pesan universe untuk kamu. Apa yang harus kamu perbaiki ya? Pesan universe untuk kamu. Saya ambil 3 kartu. Pesan universe kepada kalian para Gemini. Apa yang ingin universe sampaikan? Wow, kamu harus bisa lebih introspeksi diri. Terkadang kamu merasa sendiri. Itu yang tadi saya bilang ya. Jangan pernah merasa sendiri, jangan pernah merasa sedih ya. Sebenarnya banyak orang yang memperhatikan kamu di luar sana tetapi tidak nampak. Dia ninja-ninja gitu ya, intip-intip ya. Sehingga kamu merasa kayak berjuang sendiri ya. Memang saya lihat di sini ada yang single parent ya. Kamu berjuang sendiri, hidup kayak macam tertatih-tatih, tetapi ingat, banyak orang yang peduli sebenarnya ya. Kamu saja yang terlalu tertutup ya. Jangan pernah merasa sendiri, universe juga pun ada bersama kamu ya. Introspeksi diri dari pola pikir ya. Jadi selama kamu punya pola pikir positif, itu yang tadi saya bilang ya, ini ditegaskan kembali kepada universe ya. Jadi pola pikir kamu itu harus ada di frekuensi atas, ataupun kamu harus berpikir artinya hati kamu tuh harus ada di frekuensi atas. Bagaimana caranya ya? Dengan cara berpikir positif ya. Hati kamu utama, bukan hanya berpikir positif. Kakak, saya sudah berpikir positif, saya selalu, tapi kok kenapa nggak pernah berubah-berubah ya? Karena hati kamu nggak sinkron dengan logika ya. Jadi logika kamu itu harus sinkron dengan hati ya. Antara kalau dibilang ya pokoknya intinya dari hati dulu ya. Ibaratkan kan pintu surga itu dari hati ya. Universe bisa menerima suara kamu itu dari hati kamu. Kalau hati kamu dengan kepahitan, ya ibaratkan kamu menutup jalur ke universe, karena universe itu ada di frekuensi atas, sedangkan kamu di frekuensi bawah, nggak nyambung ya, nggak terfokus. Jadi kamu harus gembira. Selama kamu gembira, kamu minta apapun ya, pasti akan terwujud. Terkadang kita itu minta sesuatu, artinya macam contoh bersyukur kan. Kita minta sesuatu itu karena kita lagi butuh dan kondisi kita tidak nyaman dan kita ada di frekuensi bawah. Makanya itu kadang-kadang doa kita tidak terkabul. Jadi caranya bagaimana? Pada saat kamu bahagia sekali, mintalah sesuatu, itu frekuensinya bagus. Berdoa. Bukan pada saat kamu susah baru kamu berdoa. Hati kamu itu nggak akan bisa ya. Kadang-kadang bisa didengar, kadang-kadang tidak. Makanya kadang-kadang orang bilang, wah kenapa saya sudah berdoa tapi kok belum dikabulkan? Karena kamu kan di frekuensi bawah gitu ya. Jadi pada saat kamu bahagia, kamu happy, pasti doa-doa kamu bisa terwujud. Kenapa? Karena bisa nyambung ke suara Tuhan. Ini ibaratkan kalau kita bicara ini ya, bicara energi ya, kamu di frekuensi atas, jadi energi kamu bisa up untuk menarik hal-hal baik seperti gitu ya. Ibaratkan kalau kamu berdoa, suara kamu itu bisa didengar Tuhan cepat, langsung ke telinga Tuhan. Nah ini karena kamu ada di frekuensi atas. Makanya kalau orang-orang itu sedih ya, lama sekali orang-orang kurang move on apa gitu ya, pasti kayaknya hidupnya gitu-gitu saja. Karena apa? Karena dia minta pada saat dia ada di frekuensi bawah. Jadi nggak nyambung. Ibaratkan kita berkoar-koar tetapi bukan pada tempatnya ya. Jadi percuma, habis tenaga ya. Jadi kita juga tuh harus tahu cara-caranya bagaimana supaya doa-doa kita bisa terkabul, hidup kita bisa lebih bahagia. Terkadang kita sudah kita sudah sudah melakukan, tapi kalau tetap caranya salah ya tetap aja fatal, ataupun lama, ataupun malah tidak terkabulkan seperti gitu ya. Oke, mungkin itu saja yang biasa saya readingkan ya. Semoga resonate untuk kamu ya. Selalu semangat, selalu berusaha ya. Orang-orang di sekeliling kamu itu sebenarnya sayang sama kamu ya. Kamu tetap harus move on.
Oke, mungkin itu ya. Jangan lupa juga di like, comment, subscribe channel ini agar ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye-bye.